Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh-contoh soal yang berdasarkan pada indikator kisi-kisi. Untuk indikatornya yaitu 1 sampai 9 indikator yang terdapat di aplikasi Ruang GTK. Berikut soalnya yaitu yang pertama, seorang guru IPA di sekolah pedesaan ingin menanamkan rasa cinta tanah air kepada siswanya. Tindakan yang paling tepat untuk menunjukkan kesetiaan dan penghargaan terhadap lingkungan fisik bangsa Indonesia adalah, jawaban yang paling benar adalah B, yaitu mengadakan kegiatan penanaman pohon di area sekolah dan menjelaskan manfaatnya bagi ekosistem lokal dan nasional. Jawaban tersebut paling benar karena lanjut nomor 2, yaitu dalam sebuah diskusi kelas tentang penemuan ilmiah, seorang siswa menyampaikan pendapat dan perbedaan dengan pendapat mayoritas. Guru bersikap bijaksana dan mendorong siswa lain untuk mendengarkan. Tindakan guru ini merupakan sikap yang menjunjung tinggi. Jawaban yang paling benar adalah C, yaitu persamaan derajat dan hak asasi setiap manusia. Jawaban tersebut benar karena tindakan guru yang memberikan ruang untuk pendapat minoritas dan mendorong pendengaran mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi setiap individu. Sehingga jawaban yang paling benar adalah C. Kemudian lanjut soal nomor 3, seorang guru ditunjuk sebagai ketua panitia peringatan Hari Kemerdekaan di sekolah. Meskipun memiliki tugas mengajar yang padat, ia tetap melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Sikap ini menunjukkan jawaban yang paling benar adalah B, yaitu rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Tindakan tersebut benar karena tindakan guru yang tetap melaksanakan tugas di tengah kesibukan pribadi itu juga merupakan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Saat mengajarkan materi sumber daya alam, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan cara-cara mengelola sampah di lingkungan sekitar. Hal ini merupakan perwujudan dari sikap. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Jawaban tersebut benar karena mengajak siswa untuk mengelola sampah adalah tindakan tak langsung yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan yang merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Jawaban A salah karena kegiatan itu lebih berfokus pada lingkungan alam, bukan pada aspek budaya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Dalam sebuah rapat guru terjadi perbedaan pendapat mengenai penetapan kriteria kelulusan siswa. Guru X dengan tegas mempertahankan pandangannya yang didasari oleh peraturan sekolah dan prinsip keadilan. Meskipun pandangan tersebut tidak populer, sikap yang ditunjukkan oleh guru X adalah, jawaban yang paling benar adalah B, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Jawaban tersebut benar karena tindakan guru X yang mempertahankan prinsipnya yang benar dan adil meskipun tidak disetujui oleh mayoritas, itu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 6. Saat menyusun soal ujian, seorang guru memastikan bahwa soal-soal tersebut tidak bias dan dapat dikerjakan oleh semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan suku mereka. Tindakan ini mencerminkan prinsip. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu menciptakan persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia. Jawaban tersebut benar karena dengan memastikan soal tidak bias dan dapat diakses oleh semua siswa, guru menjamin bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Lama juga ya. Soal nomor 7. Bentar, masih loading.
Dalam sebuah pembelajaran sejarah, seorang guru menjelaskan bahwa banyak penemuan ilmiah modern yang berasal dari berbagai negara dan budaya. Guru tersebut kemudian mendorong siswanya untuk mengapresiasi kontribusi ilmiah dari bangsa lain. Tindakan ini bertujuan untuk, jawaban yang paling benar adalah B, yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jawaban tersebut benar karena dengan mengapresiasi kontribusi ilmiah dari bangsa lain, guru dapat menumbuhkan rasa bangga pada pencapaian bangsa sendiri dan mendorong siswa untuk terus berinovasi yang pada akhirnya memperkuat jati diri bangsa. Jawaban D itu salah karena fokus dari tindakan tersebut sebagai apresiasi terhadap budaya lain, bukan kesetiaan terhadap budaya sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Kita tunggu dulu. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, masih loading ya Bapak Ibu. Harap bersabar. Silahkan Bapak Ibu pause untuk mencermati opsi lain yang dijadikan. Ya, sepertinya soal apa nih agak lama. Baik, soal nomor 9. Ketika dihadapkan pada situasi di mana ia harus membuat keputusan terkait siswa, seorang guru harus memastikan bahwa keputusannya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini juga mencakup jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jawaban tersebut benar karena keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, seperti menjunjung tinggi martabat manusia, kebenaran, dan keadilan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban B salah karena tanggung jawab moral tidak hanya terbatas pada aturan, tetapi juga pada nilai-nilai kebenaran dan harkat martabat manusia. Nah, dari keempat opsi, jawaban D yang betul. Lanjut soal nomor 10. Pada saat terjadi konflik antara siswa yang berasal dari suku yang berbeda, seorang guru harus mengambil tindakan yang dapat. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mempertemukan kedua belah pihak dan menengahi dengan adil, menekankan pentingnya persatuan. Jawaban tersebut benar karena sikap ini secara langsung. Oke, lanjut soal nomor 11. Dalam mengajar, seorang guru menggunakan referensi sebagai contoh-contoh dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan dari sikap. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Jawaban yang benar adalah B. Ya, karena penggunaan referensi dari berbagai daerah secara tidak langsung mengajarkan siswa tentang keberagaman dan saling menghargai. Lanjut soal nomor 12. Seorang guru menemukan siswanya membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Sebagai guru, tindakan yang menunjukkan tanggung jawab untuk mempertahankan kekayaan alam adalah. Jawaban yang paling tepat adalah C, karena tindakan ini adalah wujud nyata dari pendidikan karakter dan tanggung jawab moral untuk mempertahankan lingkungan dengan cara membimbing siswa agar peduli terhadap lingkungan fisik. Sehingga dari 4 opsi itu yang paling benar adalah opsi C. Baik, lanjut soal nomor 13. Untuk menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan, seorang guru harus
Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan seringkali memerlukan pengorbanan pribadi dan kesiapan untuk berbeda pendapat demi prinsip yang benar. Nah, dari keempat opsi, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Baik, selanjutnya soal nomor 14. Soal 14, seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk melakukan riset tentang salah satu makanan tradisional dari suku yang berbeda dengan suku mereka sendiri. Tugas ini bertujuan untuk, jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jawaban tersebut benar karena tujuan ini secara langsung melibatkan siswa dalam mempelajari dan menghargai budaya yang berbeda. Sedangkan opsi C itu kurang tepat karena tindakan ini lebih berfokus pada penghargaan terhadap kebudayaan lain, bukan pada penyelesaian konflik yang mengancam persatuan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah D. Baik, soal selanjutnya soal nomor 15. Seorang guru IPA mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap materi pembelajaran. Misalnya mengajarkan melalui materi ekosistem. Ia mengajak siswa untuk berdiskusi tentang cara menjaga keseimbangan alam sebagai wujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tindakan guru ini menunjukkan jawaban yang paling tepat adalah C, karena dengan mengajak siswa menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk syukur, guru juga mengimplementasikan prinsip tanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal terakhir yang akan kita bahas yaitu soal nomor 16. Soal ini adalah soal terakhir yang dijawab. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan jawab secara mandiri. 16. Sebagai seorang guru, Anda menemukan adanya intimidasi atau bullying yang dilakukan oleh siswa 8 terhadap siswa kelas 7. Mana jawaban berikut ini yang paling tepat? Yaitu opsi D, yaitu melakukan mediasi dan edukasi secara langsung, menangani masalah di lingkungan sekolah, menumbuhkan empati dan menunjukkan kepedulian guru terhadap kesejahteraan siswa dan hubungan sosial di sekolah. Nah, sampai soal 16 ini adalah soal yang ada jawabannya, sehingga Bapak Ibu bisa jadikan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu ada 16 soal lagi, silahkan Bapak Ibu jawab. Nanti untuk jawabannya akan saya bagikan, akan saya beritahu lewat video selanjutnya. Jadi pada video selanjutnya akan membahas soal-soal nomor 17 sampai nomor 32. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab. Silahkan Bapak Ibu pause nanti dan jawab. Nanti di bawah itu ada tampilan petunjuk. Nah, seperti soal nomor 17 ini. Nah, silahkan Bapak Ibu jawab. Silahkan Bapak Ibu pause. Nah, di situ ada tampilkan petunjuk. Silahkan Bapak Ibu amati sebagai bantuan untuk menjawab pertanyaan. Ya, kita mungkin cepat saja. Nah, soal nomor 18, tampilkan petunjuk. Nah, di sini memastikan setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam kelompok. Lanjut soal nomor 19. Silahkan Bapak Ibu jawab. Kalau terlalu cepat videonya silahkan pause. Tampilan petunjuk di situ menumbuhkan rela bangga dan motivasi di dalam diri siswa Indonesia. Lanjut soal nomor 20. Silahkan Bapak Ibu pause untuk menjawab. Di bawah ada tampilkan petunjuk untuk memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan. Kemudian soal nomor 21. Nah, tampilkan petunjuk. Silahkan Bapak Ibu pause untuk menjawab. Soal nomor 22. Ya, silahkan Bapak Ibu pause lagi. Nah, di situ ada tampilan petunjuk. Soal nomor 23. Tampilkan petunjuk. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu baca dan pause untuk menjawab.
Baik, berikutnya soal nomor 24. Nah, tampilkan petunjuk. Di situ bagaimana pengenalan tokoh-tokoh nasional dapat menumbuhkan rasa bangga pada siswa. Lanjut soal nomor 25. Silahkan Bapak Ibu pause. Di situ ada tampilkan petunjuk. Fokus pada cara membimbing siswa agar belajar dari kesalahan. Nah, kemudian lanjut soal nomor 26. Tampilkan petunjuk lagi. Nah, tampilan petunjuk itu akan memudahkan Bapak Ibu untuk menjawab soal. Lanjut soal nomor 27. Tampilkan petunjuk. Nah, di situ melakukan pendekatan edukatif yang berfokus pada empati dan pemahaman. Lanjut soal nomor 28. Tampilkan petunjuk. Nah, di situ menggunakan pengalaman dari luar negeri untuk memotivasi siswa. Soal nomor 29. Fokus sebagai penengah yang adil dan pendidik dalam mengatasi konflik yang sensitif. Baik, selanjutnya nomor soal 30 yaitu tampilkan petunjuk. Nah, di situ membangun harga diri dan rasa percaya diri siswa yang merasa rendah diri. Lanjut soal nomor 31. Nah, ada tampilan petunjuk, silahkan Bapak Ibu pause. Nah, soal terakhir. Oke, soal terakhir. Silahkan Bapak Ibu jawab. Jawaban yang paling benar nanti akan kita bahas di video selanjutnya.